Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dika Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Mikrotik Maintenance and Preparation tentang bab failover dan load balance. Susunan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, untuk yang pertama ada konsep failovers dan load balance, yang kedua ada setting topologi, yang ketiga ada konfigurasi failovers, yang keempat ada check gateway pada failover, yang kelima ada track route, dan yang terakhir ada studi kasus. Nah, untuk yang pertama adalah konsep failover dan load balance. Nah, konsep failover itu terdapat dua layan akses internet menuju SP dengan kriteria satu aktif dan satu untuk backup. Nah, yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance-nya pada fitur IP route. IP route. Nah, jika main di link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup seperti tadi yang menggunakan dengan failover. Nah, parameter check gateway distance atau menggunakan script seperti itu untuk konsep failover. Nah, yang kedua ada konsep load balance. Konsep load balance juga ketika ada dua link ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke jalur pertama untuk Facebook dan jalur kedua untuk YouTube. Nah, load balance juga dengan metode CMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance seperti itu. Nah, selanjutnya adalah setting topologi. A few moments later. Nah, di sini sudah saya menambahkan beberapa router dan juga akan menambahkan lagi klien kita pada router klien. Di sini terdapat router pertama atau router ISP yang pertama dengan jumlah IP address yang internetnya adalah 192.168.177. Nah, yang untuk ISP kedua yang jalur ke routernya atau jalur ke internetnya adalah 192.168.178. Nah, itu saya bedakan satu saja. Lanjutnya pada jalur yang menuju router klien atau router 2 pada router pertama itu berjumlah 10.10.10.1, dan pada router kedua, router ISP kedua yang pada jalur pada router klien itu terdapat IP address sebanyak 15.15.15.1. Nah, dan lanjut kita akan menambahkan si klien kita pada router klien. Nah, di sini saya juga sudah login menggunakan Winbox. Yang pertama ini untuk router pertama, untuk router ISP pertama, yang ini untuk router ISP kedua. Nah, untuk pada router klien kita, saya menggunakan dengan fitur tools yang namanya Rumon. Jadi kita login itu dari router pertama atau router yang pertama atau router kedua, login pada router Mikrotik kita, router klien kita. Di sini sudah login. Kita lihat pada router klien IP address-nya. Nah, di sini terdapat dua, yang ether 1 menuju ke router kedua, yang ether kedua menuju router pertama. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya IP route. Nah, di sini cuma terdapat dynamic, active, static. Kita lanjut coba yang pertama pada router kedua yang jumlah 15.15.15.1. 15.15.15.1. Kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat AS, lalu tambahkan lagi yang menuju pada router pertama. 10.10.10.1. Apply lalu oke. Nah, di sini sudah pemberitahuan bahwa aktif. Kita coba ping
ke router pertama. Ping 10 tik 10 tik 10 tik 1. Bentar. Nah, di sini sudah pemberitahuan bahwa si router 1 bisa si router klien bisa ping ke router pertama, lalu coba ke router kedua. Bentar. Nah, di sini juga si router klien sudah bisa ping ke router kedua. Lanjut, kita akan menambahkan yang namanya IP address pada klien kita. Di sini saya akan menggunakan yang namanya bridge. Play OK dengan port 34. Kita play. Lalu kita tambahkan IP addressnya terlebih dahulu. Misalkan di sini 1.1.1.1 dan lupa /24 dengan bridge 1. Play OK. Nah, lalu kita menggunakan yang mana DHCP server. DHCP setup bridge 1. Next. Ya, oke. Lalu kita coba nyalakan si klien kita untuk menambahkan yang namanya IP address. Coba IP DHCP. Ini juga sepertinya harus diulang terlebih dahulu. Nyalakan lagi. Tunggu sebentar. Nah, IP DHCP. Nah, untuk PC pertama sudah mendapatkan IP address yaitu 1.1.1.1.254, dan untuk router klien kedua yaitu 253. Nah, mungkin itu untuk setting topologi. Lanjut, kita akan ke materi selanjutnya. 12 seconds later. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi failover. Nah, sejak kita masuk ke labnya. Nah, di sini kita sudah masuk pada menu lab laptop kita. Kita langsung buka Winbox buka Winbox router klien kita. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan yang namanya IP root, jadi untuk firewall di sini untuk failover di sini konfigurasi failovers kita bisa menggunakan yang namanya menu distance. Jadi menu distance ini adalah ketika si angka distance pada suatu router tersebut lebih tinggi daripada router yang lain. Nah, router yang IP-nya router distance-nya yang lebih tinggi itu tidak diprioritaskan digunakan. Nah, misalkan di sini saya akan menambahkan atau meninggikan si distance-nya pada router menuju router kedua. Distance-nya kita naikkan, misalkan 11. Play OK. Nah, lalu setelah ini kalian masuk pada menu interface dan Ether yang menuju ke router 2-nya kalian disable terlebih dahulu. Nah, sudah di disable, coba kalian cek pada si klien kita yang berada pada router klien. Coba kita yang namanya ping. Nah, di sini sudah bisa ping ke internet. Coba kita IP range. Nah, di sini si PC atau klien kita dia menggunakan IP address lewat si router ini, lalu ke router klien
router klien terlebih dahulu, lalu masuk ke router yang berada pada router 1 atau pada ether 2 pada menu router klien, lalu ke internet. Nah, seperti itu untuk developer. Konfigurasi developer memang simple sih, bisa dibilang simple karena kita menggunakan atau meninggikan yang namanya IP pada menu root list dan meninggikan yang namanya si destinnya ini. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi developer. 1 hour later. Nah, selanjutnya adalah cek gateway pada developer. Saja kita masuk ke labnya. Nah, maksud dari cek gateway adalah ketika salah satu dari si dua router ini mengalami down yang menuju ke kliennya, maka si router klien akan mendeteksi, mencari jalur mana lagi yang bisa mumpuni si kliennya ke internet, seperti itu. Jadi misalkan di sini si router 1 down, mengalami down. Nah, si router klien akan mencari router jalur manakah yang bisa konfigurasi atau ping ke internet. Apakah dia bisa lewat di router pertama atau ke router kedua. Nah, seperti itu untuk cek gateway konsepnya. Jadi langsung saja kita coba pada Winbox. Ya, di sini kita coba di menu roots. Kita coba seperti tadi, si router pertama kita akan coba mendownkan atau didownkan. Nah, di sini terdapat gateway, kita buka. Nah, di sini terdapat berbagai macam, ada ping, ARP, BFD, ada noun, coba dan ping. Saya di sini akan menggunakan yang namanya ping, lalu play, lalu oke. Lalu pada router pertamanya juga kita coba disable si IP address yang menuju ke klien, router klien. Kalian bisa disable di sini ataupun si IP addressnya di disable seperti itu. Lalu kita tunggu beberapa detik. Maaf, lagi. Nah, coba kita lihat pada menu root. Nah, di sini si router ini sudah pemberitahuan bahwa si router klien bisa dijelaskan bahwa si router 1 atau router ISP yang berada pada router kedua itu mengalami down. Jadi dipindahkan ke router kedua. Di sini sudah menjelaskan yang namanya UC. Nah, seperti itu untuk cek gateway. 2 hours later. Nah, selanjutnya ada materi tentang stretch IP pada MikroTik. Nah, sejak kita masuk pada labnya. Nah, di sini kita sudah masuk, lalu kita masuk yang namanya ke router klien pada Winbox. Nah, untuk pada MikroTik kita klik yang namanya tools, lalu cari stretch root. Nah, misalkan di sini kita akan ping ke Google dengan cara 88.8.8, lalu kita start. Dia akan mencari atau namanya menentukan jalurnya, yaitu jalur ke router kedua lalu ke internet, seperti itu untuk stretch root. Nah, di sini coba kita
seperti tadi yang namanya, misalkan si jalur ke router kedua di disable, lalu si router pertama diaktifkan, dan di sini hasilnya akan sama seperti tadi. Ketika kalian ping ke 8.8.8 lalu kalian start, lalu hasilnya di sini show-nya terlebih dahulu akan menunjukkan IP address di router pertama, lalu IP address si ether pertama pada router 1 yang menuju ke internet, lalu si IP internetnya. Nah, seperti itu untuk fetch IP. Nah, selanjutnya adalah studi kasus. Untuk studi kasus yang kesempatan kali ini kita memiliki 3. Yang pertama ada load balance routing mark, atau biasa disebut dengan root rules. Yang kedua ada load balance firewall module. Yang ketiga atau yang terakhir ada berbeda bandwidth pada ISP. Langsung saja, yang pertama ada load balance routing mark. A few moments later. Nah, sekarang kita sudah berada pada step. Jadi maksud dari load balance routing mark adalah, jadi dia itu menggunakan yang namanya SRC address. Nah, saja kita masuk pada menu Winbox pada ini router client. Jadi pertama-tama kalian, karena di sini pada menu IP rootnya tidak ada, jadi kalian pertama-tama harus menambahkan yang namanya pada masuk menu routing lalu tables. Nah, di sini terdapat hanya satu yang namanya main. Kalian tambah, misalkan ini dari PCP 1, kita FIB nya checklist lalu apply lalu oke. Nah, lanjut pada PPC 2, nya checklist apply oke. Nah, setelah ini kalian masuk lagi, close terlebih dahulu, masuk lagi ke panel routing, lalu cari yang namanya rules, titik, lalu tambah. Nah, di sini terdapat RSC address. Kita lihat terlebih dahulu si IP address PC client kita. Pada PC pertama kita lihat show IP 254, langsung kita di sini 1.1.1.254, lalu watermarknya kita pada PPC 1, tabelnya bisa 1, watermark kita main aja mungkin, lalu kita apply lalu oke. Dan pada si IP address PPC 2 kita lihat show IP 253. Nah, tambah lagi yaitu 253, termaknya kita main saja, tabelnya kita menggunakan PPC 2, play oke. Nah, setelah ini kita kan tadi di sini sudah menambahkan rulesnya, lalu kita masuk lagi ke menu IP roots. Nah, di sini terdapat kategori. Kita masuk pada menu PPC 1, kita tambah, kita gateway-nya misalkan dipisahkan untuk PPC 1 untuk PPC 1 menggunakan router 1, untuk PPC 2 menggunakan router 2. Di sini karena di sini pada menu PPC 1 kita gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kita play lalu oke. Nah, di sini sudah pemberitahuan terdapat AS atau aktif statik, lalu pada PPC 2 yaitu router kedua 15.15.15.1. Kita play lalu oke. Nah, di sini sudah pemberitahuan bahwa si router PPC 2 jalur ke router kedua. Nah, di sini sudah pemberitahuan pokoknya. Lakukan saja yang kalian
Sini hiraukan karena saya tadi masih mencoba beberapa. Jadi langsung coba kita cek pada pivisi pertama, kita coba ping terlebih dahulu 838 maka bisa. Lalu pivisi kedua ping 838 start. Nah di sini sudah bisa. Pada pivisi pertama kita coba lihat threads-nya. Nah dia menggunakan yang namanya IP 10.10.10.1 atau dikenal sebagai router pertama. Nah seperti itu. Dan pada pivisi kedua kita lihat IP trace-nya dia menggunakan si router kedua. Nah seperti itu untuk konfigurasi load balance routing mark pada root rules. Nah selanjutnya adalah studi kasus yang kedua, yaitu adalah load balance firewall manager. Langsung saja kita ke labnya. Nah di sini kita sudah ke labnya. Lalu seperti tadi sama kita masuk ke menu winbox. Nah karena yang tadi kita menggunakan load balance routing mark, jadi dia itu agak ribet ya teman-teman. Dia masuk ke routing, tambah table, tambah ini. Nah untuk si yang kedua adalah load balance firewall manager, kita cukup ke menu firewall, ke menu IP firewall, lalu pilih yang namanya manager, lalu tambahkan terlebih dahulu. Nah di sini change-nya kita menggunakan rerouting, lalu IP address-nya contoh IP address pivisi pertama yaitu 1.1.1.254. Lalu kalian scroll ke bawah, lalu routing mark-nya kalian pilih CPP1. Nah pada bagian action-nya ini konsepnya itu sama seperti if then. Lalu kalian pilih mark-nya yaitu mark routing, lalu apply, lalu oke. Nah di sini terdapat gambarnya, action-nya, icon. Lalu kalian tambahkan lagi untuk IP address si router kedua, pivisi kedua 1.1.1.1.253 dengan routing marknya di sini pivisi 2. Pada bagian nya kita sama mark routing, apply, oke. Nah di sini untuk firewallnya pada managernya sudah bisa. Lalu kalian masuk lagi pada menu rules, kalian pilih yang pada menu pivisi 1 terlebih dahulu, lalu tambah gateway-nya. Misalkan pivisi 1 saya balikan karena kan tadi pivisi 1 pada router pertama, jadi si pivisi 1 sekarang akan menggunakan pada router kedua, dan pivisi kedua akan menggunakan pada router pertama. Gateway-nya yaitu 15.15.1, kita apply lalu oke untuk pada pivisi pertama. Lalu pada pivisi kedua kita gateway-nya yaitu 10.10.10.1, apply oke. Lalu kita coba lihat all. Nah di sini sudah AS atau menunjukkan aktif statik. Lalu kita coba ping di sini. IP terlebih dahulu mungkin. Nah pivisi kedua, lalu pivisi pertama sama seperti tadi. Langsung saja kita coba ping terlebih dahulu juga. Nah sini keduanya bisa internetan. Langsung saja trace pada pivisi pertama, dia menggunakan IP router kedua sama seperti tadi yang kita inginkan. Pada pivisi kedua langsung saja kita trace IP. Nah dia juga menggunakan yang namanya IP si router pertama yaitu 10.10.1. Nah mungkin itu saja untuk studi kasus yang kedua yaitu load balance firewall manager. Sekian, terima kasih. 2 hours later. Nah mungkin sekian untuk kesempatan video kali ini. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dalam
penjelasan saya tadi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.